Menjaga indera bukan berarti to starve the senses, bukan. Apa starve ya? Untuk tidak membuat sampai kelaparan begitu, tidak. Puasa sampai kelaparan, tidak minum sampai kelaparan. Tidak sampai kelaparan. Harus menjaga keseimbangan, moderation in all the things. Ya. Saya lagi pelajari soal virus Zika. Ya. Dalam 1 minggu di Singapura sudah 250 orang terjangkit. Dari mana datangnya? Di Singapura sendiri. Sekarang hari ini saya baru baca bahwa itu ternyata lokal. Bukan datang dari luar, lokal. Filipina sudah ketemu, di sini kita belum ada kabar. Ya. Tapi barangkali ada juga, what happens? Ketidakseimbangan alam semesta ini. Apakah binatang itu, apakah nyamuk itu tidak pernah ada? Selalu ada, bukannya tidak pernah ada. Nyamuk itu ada. Cuma selama ini kok tidak menyerang kita. Karena ada predatornya. Ada binatang lain yang memakan nyamuk itu. Predator itu kita ambil. Seperti di kolam ada kodok. Kodok itu makanannya apa? Nyamuk-nyamuk juga. Binatang serangga-serangga itu. Kalau kodok kita bunuh, nyamuk ini nggak kemakan. Dia akan cari mangsa. Dia akan menyerang kita. Makanan kita kalau tidak diatur, ada predator yang akan hilang. Dan itu sudah diketahui oleh para saintis di Discovery Channel, di Animal Planet, di mana-mana sudah dibahas sejak lama. Einstein pernah mengatakan kalau bee, ya, lebah aja kalau itu menghilang, lebah menghilang, umat manusia akan hancur, akan binasa. Dia memperlihatkan predatornya gimana, lebah itu mengambil apa yang memakan lebah, ada satu mata rantai. Kalau ini terputus, semuanya putus, seperti satu kalung. Kalau putus satu mata rantai, semuanya putus. Hanya bee, kalau satu predatornya hilang, ya, kita akan menciptakan ketidakseimbangan. So, dharma apa? Dharma adalah keseimbangan, moderation, dalam segala hal. Dalam segala hal, kita harus moderate. Ini yang terjadi di Singapura, ini yang terjadi di Filipina, semoga tidak terjadi di sini. Karena kalau sekali sudah mewabah, kemudian dia bisa epidemi, kemudian dia tidak bisa dihindari lagi. Pertamanya ini yang penting sekali, kalau nggak dicegah dari awal. Dan kenapa tidak semua orang kena? Saya sejak tahun 70-an suka pergi ke Singapura, saya masih ingat. Pertama kali saya ke Singapura tahun 71. Dan tahun 71, saya masih melihat, saya menginap di rumah salah seorang keluarga dari ayah saya. Rumah dia besar, di jalan yang besar, sekarang rumah-rumah itu semuanya udah jadi apartemen, ya. Waktu itu masih ada rumah-rumah besar tahun 71. Dan saya masih melihat bahwa setiap sore, dia mengambil baygon, ada semacam baygon, bukan istilah baygon, dan dia menyemprot. Itu tahun 70-an. Setelah itu, saya berulang kali nginap di sana, saya melihat bahwa itu berubah. Makin lama makin gak ada semprotan baygon lagi. Karena memang tidak ada nyamuk. Any nyamuk in your apartment? Sita, no, there's no nyamuk, gak ada nyamuk. Saya kalau masih ingat persis setelah tahun 80 itu sudah nggak ada kebiasaan menyemprot, itu sudah nggak ada. Nggak ada nyamuk. Tiba-tiba sekarang ada nyamuk itu, dan tiba-tiba dia bisa menyerang manusia. Coba kita pikirkan, di mana masalahnya? Di mana masalahnya? Ada satu predator yang habis, jadi nyamuk ini tidak dimangsa oleh predator itu. Bisa apa aja, bisa kodok. Bisa kodok, berapa banyak kodok yang dimakan.
Ya, dan cuma diambil kakinya. Pernah lihat nggak? Waktu kodok ini mau diambil kakinya, itu kodok tuh masih hidup loh. Nggak di anestesi, nggak di apa-apa. Dicabut kakinya, mereka sudah tahu caranya. Di Hong Kong saya lihat sendiri. Dicabut begitu, taruh, simpen. Yang lain buang. Coba lihat di TV itu bagaimana mereka menyortir ayam, ya. Ayam-ayam yang masih kecil tuh dibuang begitu saja. Yang kalau dianggap itu tidak sesuai dengan ukurannya dibuang. Dibuang. Ini yang menyebabkan persoalan. Yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Jadi dharma ini urusannya bukan dengan Tuhan, dengan apa tidak, dengan dunia kita sekarang ini. Dharma adalah urusan kita dengan dunia ini.